Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi kita bertemu di podcast Minggu Ceria bareng Kak Endar. Nah, kalau minggu lalu Kak Endar ditemani sama Bom-Bom, pagi ini Kak Endar ditemani oleh Mbak Google. Sapa dulu dong Mbak Google. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Mbak Google. Terima kasih ya Mbak Google karena sudah nemenin Kak Endar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sama-sama Kak Endar. Masih ingat firman Tuhan minggu lalu nggak? Ceritanya tentang apa, hayo? Cerita tentang Rehabeam Kak. Wah, Mbak Google masih ingat firman Tuhan minggu lalu ya? Kalau adik-adik masih ingat nggak? Firman Tuhan kali ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 25 sampai 33. Nah, Kak Endar akan cerita kelanjutan cerita mengenai Raja-Raja Israel. Setelah Rehabeam ditolak oleh orang Israel dan menyebabkan kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dengan 10 suku Israel dan Israel Selatan dengan 2 suku saja, bagaimanakah nasib kedua kerajaan ini? Para rakyat di Israel Utara memilih Yerobeam menjadi raja mereka. Ketika Yerobeam menjadi raja, ia menghadapi masalah, yaitu mereka tidak punya tempat beribadah. Bait suci yang biasanya mereka pakai untuk beribadah berada di Yerusalem. Nah, masalahnya Yerusalem ini berada di Israel Selatan. Jadi, Yerobeam takut seandainya rakyatnya pergi ke Yerusalem, mereka akan memberontak sehingga Yerobeam tidak lagi menjadi raja. Yerobeam memikirkan bagaimana cara untuk menghadapi masalah itu. Ia berpikir, dan akhirnya ia menemukan satu cara, yaitu ia membangun tempat ibadah baru di kota Dan dan di Betel. Dua kota ini yaitu kota Dan dan Betel. Selain itu, ia menempatkan sebuah patung anak lembu emas di tiap pusat penyembahan dan mendorong rakyat untuk menyembah patung-patung itu sebagai ilah mereka. Kira-kira apakah yang dilakukan oleh Yerobeam ini berdosa di hadapan Tuhan? Tidak ya? Pasti berdosa tentunya. Ya tentu. Mengapa? Karena Tuhan melarang kita untuk membuat dan menyembah patung. Ingat, itu ada di hukum Taurat keberapa, hayo? Itu hukum kedua ya? Ya pinter Mbak Google. Betul, hukum yang kedua. Adik-adik bisa buka di Keluaran pasal 20 ayat 4 hingga 5 untuk tahu bunyi ayatnya secara lengkap. Menurut adik-adik, bagaimana perasaan Tuhan melihat Yerobeam melakukan hal seperti ini ya? Pasti Tuhan begitu sedih dan kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Yerobeam. Ya bener Mbak Google, Tuhan sedih dan kecewa. Bayangkan, Tuhan sudah memberi kerajaan Israel Utara kepada Yerobeam, namun sekarang justru Yerobeam berpaling dari Tuhan hanya karena takut kehilangan kerajaannya. Akibatnya, Tuhan menghukum Yerobeam. Adik-adik bisa membuka di 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 1-20 untuk mengetahui hukuman yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Yerobeam. Nah, adik-adik, menyembah berhala bukan hanya menyembah di depan patung. Berhala dapat berupa apapun yang menggantikan tempat Allah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang Kristen membiarkan seseorang atau sesuatu menjadi berhala mereka. Berhala yang pertama bagi Yerobeam bukanlah anak lembu emas, tetapi tahtanya. Ketakutan akan kehilangan tahtanya menyebabkan dia membuat anak lembu emas untuk tempat-tempat ibadah yang baru supaya rakyatnya setia kepadanya. Ada banyak hal yang bisa menjadi berhala. Contohnya HP, televisi, sepeda, hobi kita, teman kita, dan lain sebagainya. Sebetulnya, kita dapat menikmati benda-benda yang kita miliki. Akan tetapi, kadang-kadang jika kita tidak berhati-hati, hal-hal ini dapat merampas waktu kita yang seharusnya kita berikan untuk Tuhan. Allah ingin menjadi raja dalam kehidupan kita. Ayat hafalan kita hari ini mengingatkan kita akan hal ini. Ayat hafalannya terdapat di Matius pasal 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang boleh menjadi lebih penting bagi kita selain Allah.
Hanya dengan demikian, Ia dapat menolong kita dan memberkati kita seperti yang dikehendakinya. Allah akan membimbing kita pada jalan yang benar apabila kita mengutamakan Dia dalam segala hal yang kita lakukan. Amin. Demikian firman Tuhan kali ini. Kak Endar dan Mbak Google pamit ya. Sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.